Perkenalkan, nama saya Sarinda dengan NIM 207119033. Nah, di sini saya akan bahas mengenai komponen, model, dan organisasi kurikulum. Komponen kurikulum. Proses pengembangan kurikulum harus dimulai dengan menentukan landasan atau azas-azas pengembangannya sebagai pondasi. Langkah selanjutnya mengembangkan komponen-komponen kurikulum. Nah, pengembangan komponen inilah yang kemudian akan membentuk sistem kurikulum. Komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum, di mana komponen ini terdiri dari tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Nah, yang pertama adalah komponen tujuan, di mana tujuan merupakan sebuah komponen kurikulum yang fundamental dan peka sekali, karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Yang kedua adalah komponen materi, di mana hal yang merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi. Yang dimaksud adalah komponen kedua dari kurikulum supaya keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara yang paling efektif dan supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan pada jalurnya juga dapat disajikan secara efektif. Yang ketiga adalah komponen organisasi. Organisasi kurikulum yang dimaksud ialah tatanan materi baik yang berkenaan dengan bentuk bahan dan pelaksanaannya. Tatanan materi yang berkenaan dengan cara bentuk bahan diatur dengan cara pemisahan mata pelajaran yang berdiri sendiri dan penyambungan atau penghubungan antar bahan kurikulum dalam berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lain. Jadi komponen tersebut itu memiliki korelasi dengan yang lainnya. Misalnya komponen tujuan yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Kemudian isi kurikulum yang menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun aktivitas siswa. Nah, kemudian strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, dan evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Kemudian model-model kurikulum. Kita mengenal berbagai macam kurikulum itu ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, jika ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya itu terdiri dari kurikulum ideal, aktual, dan tersembunyi. Kurikulum ideal itu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal. Nah, kurikulum aktual itu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sementara kurikulum tersembunyi itu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Kedua, berdasarkan struktur dan materi pelajaran yang diajarkan. Yang pertama, kurikulum terpisah, di mana mata pelajaran dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya mata pelajaran sejarah diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi. Kemudian yang kedua, kurikulum terpadu. Jadi misalnya pengetahuan ilmu sosial merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum terkorelasi, di mana kurikulum ini yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain. Yang ketiga adalah berdasarkan pengembangannya dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi yang pertama itu kurikulum nasional.
Nah, di mana kurikulum ini disusun oleh tim pengemban tingkat nasional dan digunakan secara nasional, misalnya kurikulum 2013. Terus yang kedua, kurikulum negara bagian, yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah kurikulum sekolah, misalnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang merupakan kurikulum sekolah. Selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ini merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor pada organisasi kurikulum. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ruang lingkup, di mana ini merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Yang kedua, urutan bahan, berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, kontinuitas, yang berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran. Yang keempat, keseimbangan, yakni faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan kepada siswa. Dan yang terakhir adalah integrasi atau keterpaduan, di mana ini berhubungan tentang pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa di sekolah yang dapat mampu menjawab tantangan hidupnya setelah menyelesaikan program pendidikan di sekolah.